Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal pemikiran seorang filsuf keren, Albert Camus. Kita akan coba cari tahu gimana sih cara pandang dia bisa bantu kita buat lebih kuat ngadepin hidup di dunia modern yang kadang, ya gitu deh. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kejebak di loop yang sama? Bangun pagi, ngerjain tugas atau kerjaan yang itu-itu aja, malamnya scroll-scroll sosmed, terus tidur. Besoknya, ulang lagi. Sampai akhirnya kamu mikir, ini semua tujuannya apa sih? Semuanya terasa agak kosong gitu ya. Well, kalau kamu ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Ada seorang filsuf Prancis Aljazair yang merasakan hal yang sama persis. Dan dia bahkan punya istilah khusus buat perasaan universal yang sering banget kita alamin ini. Yap, kamu sangat mengenali sensasi kehampaan ini. Sebuah perasaan yang sering banget muncul gara-gara rutinitas yang ngejebak atau mungkin tekanan dari lingkungan sekitar yang kayak nggak ada habisnya. Perasaan ini, menurutnya, lahir dari sebuah bentrokan. Di satu sisi, kita sebagai manusia tuh punya kebutuhan bawaan untuk nyari makna, nyari tujuan hidup. Tapi di sisi lain, alam semesta, dunia di sekitar kita ini, kayaknya diam aja, nggak peduli, dan nggak ngasih jawaban apapun. Nah, bentrokan antara keinginan kita mencari makna dan keheningan dunia inilah yang disebut kamu sebagai absurditas. Mungkin kedengarannya negatif ya, tapi justru dengan ngertiin konsep ini, kita bisa nemuin semacam kebebasan yang sejati, serius. Secara harfiah, kata absurdus itu artinya nggak kedengeran. Ini pas banget kan? Rasanya tuh kayak kita teriak ke alam semesta, "Wey, ini semua maksudnya apa?" Tapi yang balik ke kita cuma hening. Nggak ada jawaban sama sekali. Oke, jadi ini poin pentingnya ya. Absurditas itu bukan berarti dunia ini jahat atau ada yang salah sama diri kita. Bukan. Absurditas itu cuma celah atau jurang yang ada di antara keinginan kita yang begitu besar akan makna dan kenyataan bahwa dunia ini ya diem aja. Biar kita lebih kebayang, Camus pakai satu cerita dari mitologi Yunani kuno yang keren banget. Ceritanya tentang seorang tokoh bernama Sisyphus. Coba bayangin deh. Sisyphus ini dihukum sama dewa-dewa. Hukumannya, dia harus dorong batu raksasa ke atas gunung. Tapi, setiap kali dia hampir nyampe puncak, batunya selalu gelinding lagi ke bawah. Selamanya, kerja keras yang total sia-sia dan gak ada ujungnya. Nah, disinilah letak kejeniusan Camus. Dia ngambil cerita hukuman yang kesannya sengsara banget ini, terus dia balikin 180 derajat. Menurut dia, nasib Sisyphus ini justru bisa jadi panggung untuk sebuah kemenangan dan pembebasan. Loh, kok bisa? Jadi, menurut Camus, kalau hidup terasa absurd, jawabannya tuh bukan putus asa atau nyerah gitu aja. Bukan. Jawabannya adalah hadapi langsung, lawan. Dan dia ngasih kita 3 jurus ampuh buat ngelakuin itu. Oke, 3 jurus itu adalah pemberontakan, kebebasan, dan gairah. Pertama, pemberontakan. Ini bukan soal demo di jalanan ya, tapi sikap mental menolak untuk pasrah. Kamu terus berjuang walaupun tahu mungkin nggak akan menang secara konvensional. Kedua, kebebasan. Kita sadar kalau kita tuh bebas. Bebas dari ekspektasi orang lain, bebas menciptakan makna kita sendiri, detik ini juga. Dan ketiga, gairah. Ini soal menikmati hidup seintens mungkin. Rasain semuanya, senengnya, sedihnya, gagalnya, hidupin semuanya secara penuh. Jadi intinya pemberontakan itu bukan soal menang di akhir. Bukan soal batunya akhirnya diem di puncak gunung. Tapi soal prosesnya. Soal pilihan sadar kita untuk terus berjuang hari demi hari meski tahu itu sia-sia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana semua konsep tadi justru ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang surprisingly optimis banget soal kebahagiaan. Ada kutipan Camus yang terkenal banget. Aku memberontak, maka aku ada. Artinya apa? Ya justru dengan melawan, dengan nggak pasrah, kita itu benar-benar ngerasa ada. Kita ngerasa hidup, kita yang ngasih nilai ke hidup kita sendiri, bukan nunggu dikasih dari luar. Jadi kapan Sisyphus menang? Kemenangannya itu bukan pas batunya di puncak. Kemenangannya terjadi setiap kali dia sadar batunya jatuh, tapi dia tetap memilih untuk jalan turun lagi dan ngedorong batunya sekali lagi. Di dalam pilihan sadar itulah kekuatannya. Dia lebih kuat dari batunya. Dia lebih kuat dari takdirnya. Dan di momen itulah Camus bilang, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Gila kan? Kok bisa bahagia? Ya, karena saat itu dia bukan lagi korban takdir. Dia udah jadi penguasa atas nasibnya sendiri. Dia yang pegang kendali atas penderitaannya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng.
Apa batu dalam hidupmu sekarang? Mungkin tugas akhir yang nggak kelar-kelar? Kerjaan yang gitu-gitu aja? Atau passion yang lagi kamu perjuangin? Dan pertanyaan yang lebih penting, gimana caramu memilih untuk mendorong batu itu setiap hari? Dengan penuh kesadaran, pemberontakan, dan bahkan sukacita.